wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah etika profesi hukum, yang mana pada kesempatan ini kita mengambil tema tentang klasifikasi etika sebagai cabang filsafat. Kemudian kita lihat etika sebagai tujuan hidup. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa setiap perbuatan manusia selalu mengandung dua hal, yakni sumber dan tujuan perbuatan. Sumber perbuatan itu adalah cenderung batin, kecenderungan baik atau kecenderungan buruk. Sedangkan tujuan perbuatan itu adalah sesuatu yang diharapkan timbul atau terjadi setelah dilakukan perbuatan itu. Kalau kita mengutip dari pendapatnya Abdul Qadir Muhammad, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan etika tujuan adalah etika yang memandang objek pertimbangan moral bukan sumber, melainkan tujuan perbuatan. Etika tujuan banyak dianut dalam berbagai bentuk, misalnya untuk mencapai kebahagiaan, membuat orang lain bahagia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mengabdi kepada masyarakat. Disadari atau tidak, setiap manusia ingin berbahagia. Untuk mencapai kebahagiaan, manusia bekerja keras dengan menggunakan segala jenis sarana. Tentunya konsekuensinya adalah ukuran kebahagiaan itu tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, ia merasa bahagia apabila yang pertama mungkin cukup sandang, pangan, rumah. Bisa jadi nanti cukup sandang, pangan, rumah, pendidikan. Bisa jadi nanti cukup sandang, pangan, rumah, pendidikan, pekerjaan. Kemudian ada lagi nanti bahagia itu berkaitan dengan ketika memiliki cukup sandang, pangan, rumah, pendidikan, pekerjaan, hiburan, dan sebagainya. Nah, tentunya keberhasilan usaha atau profesi dalam karir atau hidupnya juga menjadi sesuatu hal yang bisa muncul kebahagiaan pada orang lain. Dengan demikian, ada manusia yang mencapai kebahagiaan jasmani karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Ada pula yang mencapai kebahagiaan rohani karena terpenuhinya kebutuhan psikis. Dan ada manusia yang mencapai kebutuhan jasmani dan rohani karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, psikis, biologis, sekaligus walaupun dalam keadaan yang tidak berimbang, baik dinilai dari segi subjek, dalam hal ini manusia, maupun objek, dalam hal ini kebutuhan, tetapi kebahagiaan yang dicapai merupakan kebahagiaan semu atau kebahagiaan relatif, bukan kebahagiaan sempurna. Ada dua jenis kebahagiaan, yaitu ada kebahagiaan sempurna dan ada kebahagiaan relatif. Kebahagiaan sempurna ini adalah kebahagiaan yang dapat memuaskan manusia pada umumnya, semua pihak atau anggota dalam kelompok masyarakat, baik jasmani maupun rohani, dari dunia sampai ke akhirat, dan merupakan tujuan akhir. Kalau kebahagiaan relatif ini adalah kebahagiaan yang hanya dapat memuaskan manusia secara individual dengan segala kelemahannya. Tentunya etika membahas kebahagiaan sempurna melalui kebenaran filosofis yang menjadi penopang segala sistem etika. Kemudian kita lihat kebenaran filosofis penopang sistem etika itu adalah Tuhan. Ada kehendak di sana dan ada tujuan. Tuhan dalam hal ini adalah sebagai pencipta manusia, menjadi tujuan akhir,
dari perjuangan ciptaannya, Tuhan ini memberikan hukum mutlak, hukum moral yang dapat menuntun apa yang harus dilakukan, sekaligus kebahagiaan tertinggi dan menjadi hakim yang maha agung. Tuhan dalam hal ini itu adalah sumber etika yang mengharuskan manusia berbuat baik sesuai dengan tuntutannya. Mengapa demikian? Karena adanya kehendak. Manusia bebas memilih antara baik dan buruk, antara benar dan salah, serta mempertanggungjawabkan pilihan yang telah dibuatnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana peranan etika dalam dunia modern ya. Kita bisa melihat bahwa setiap masyarakat mengenal nilai dan norma etis. Dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, nilai dan norma tidak pernah dipersoalkan. Dalam keadaan seperti itu, secara otomatis orang menerima nilai dan norma yang berlaku. Nilai dan norma etis yang ada pada masyarakat tradisional umumnya tinggal implisit saja. Setiap saat bisa menjadi eksplisit, terutama bila nilai atau norma itu dilanggar karena perkembangan masyarakat. Nilai tadi itu terpendam dalam kehidupan rutin masyarakat, perlahan akan tampil ke permukaan, baik yang bersumber dari agama, kebudayaan, nasionalisme, sosial maupun individu ya. Sebagai contoh perubahan lain ya, nilai itu bisa dahulu kebanyakan di masyarakat tradisional, orang tua memilihkan jodoh untuk anaknya. Sekarang diakui secara umum hak seorang anak untuk memilih teman hidupnya. Dari beberapa penjelasan di atas, maka ciri-ciri etika pada era modern saat ini itu yang pertama adalah pluralisme moral. Dalam masyarakat heterogen sering terlihat nilai dan norma yang berbeda. Yang kedua itu banyak kemunculan masalah etis baru yang dulu tidak didapatkan. Ketiga, dalam dunia modern tampak semakin jelas suatu kepedulian etis yang universal. Hal-hal tersebut terjadi karena kita berada dalam era globalisasi dan komunikasi, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya untuk menghadapi hal tersebut yakni dengan cara mendalami studi etika. Studi etika merupakan salah satu cara yang prospektus mengatasi dekadensi moral pada era modern ini. Kemudian teori etika diterapkan atau diaplikasikan dalam seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.